Can you see me? Hi! Hi! Hello! It's me! It's me! Fog! せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとパッパラッパッパッパラッパッパラッパラッパタラッタララAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Syufazakia dari kelas 1010 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks hikayat. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu definisi atau pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan teks hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Selanjutnya, karakteristik. Bagaimana sih ciri-ciri atau karakteristik dari teks hikayat ini? Teks hikayat memiliki 10 karakteristik. Apa sajakah itu? Yang pertama, karakteristik teks hikayat ini yaitu anonim. Hikayat seringkali dibagikan dalam bentuk lisan antar individu. Hal ini yang membuat hikayat tidak autentik, sehingga bersifat anonim karena tidak diketahui jelas pengarang dan seniman pembuatnya. Yang kedua, istana sentris. Berlatar belakang kerajaan, tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, ataupun prajurit. Yang ketiga, komunal. Hikayat dikatakan komunal karena yang memilikinya adalah rakyat. Tempat hikayat tersebut berkembang atau daerah yang diceritakan dalam hikayat itu sendiri. Yang keempat yaitu statis. Statis dalam karakter hikayat berarti penulisan kisah dalam hikayat pada umumnya memiliki kesamaan skenario cerita dengan hikayat lain. Yang kelima, didaktis. Hikayat bersifat didaktis, yaitu menyampaikan nilai moral dan menghibur para pembacanya. Yang keenam, arkais. Menggunakan bahasa yang sudah lampau, bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini atau dalam kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang. Kemudian yang ketujuh, tradisional. Teks hikayat ini meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Kemudian kemustahilan. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima luar. Kesaktian. Dalam teks hikayat seringkali tokoh yang berada di dalam cerita digambarkan sebagai tokoh yang memiliki kesaktian. Seperti pengertiannya tadi, kesaktian dalam sebuah kerajaan. Kemudian yang terakhir, edukatif. Hikayat mengandung pesan moral yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Apa sajakah itu? Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Kemudian ada nilai religius. Nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Yang keempat, nilai estetika. Nilai estetika ini berkaitan erat pada keindahan teks hikayat. Kemudian yang terakhir, nilai pendidikan. Nilai pendidikan berkaitan dengan proses perubahan sikap serta
perilaku seseorang yang diceritakan. Jenis hikayat ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek isi dan aspek historis. Aspek isi dilihat berdasarkan isi cerita. Hikayat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu cerita rakyat, epos India, cerita berbingkai, cerita-cerita Islam, sejarah, dan biografi, serta cerita dari Jawa. Sedangkan aspek historis, jenis hikayat berdasarkan aspek historis, artinya hikayat dibedakan berdasarkan bahasa, latar belakang, agama, dan negara yang berbeda. Ada hikayat Melayu, hikayat Jawa, hikayat Arab Persia, dan hikayat Hindu. Contohnya seperti hikayat Jaya Langkara, hikayat Sri Rama, dan hikayat Qomar al-Zaman. Yang keempat, kaidah kebahasaan. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks hikayat ini? Yang pertama, penggunaan kata arkais. Sama seperti karakteristiknya tadi, perlu diketahui kata arkais yaitu kata yang banyak digunakan pada zaman kuno, dan kata kuno sangat sulit untuk dipahami saat ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak lazim digunakan pada percakapan sehari-hari, seperti syahdan, hatta, al-kisah, dan sebermula. Selanjutnya, konjungsi temporal. Kata penghubung untuk menandakan urutan waktu. Contohnya sebelum, sesudah, lalu, setelahnya, hingga, sampai, sejak, kemudian, dan akhirnya. Pemilihan konjungsi sangat menentukan koherensi atau kepaduan makna antar kalimat maupun antar paragraf dalam cerita. Yang terakhir, gaya bahasa atau majas. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Berikut beberapa majas yang sering digunakan dalam hikayat maupun cerpen adalah majas simile, majas antonomasia, majas metafora, majas personifikasi, serta majas hiperbola. Selanjutnya, unsur intrinsik teks hikayat. Teks hikayat memiliki unsur intrinsik yang sedikit sama dengan cerpen pada umumnya. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam suatu karya sastra. Umumnya, tokoh dalam karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga, latar. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Keempat, alur. Dalam teks hikayat biasanya menggunakan alur maju, berbeda dengan cerpen yang seringkali menggunakan alur yang bervariatif. Yang kelima, sudut pandang dan amanat. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, kemudian amanat ditulis secara eksplisit. Kemudian yang terakhir, yaitu unsur ekstrinsik dari teks hikayat. Yang pertama, biografi pengarang, namun nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Kemudian nilai-nilai. Biasanya nilai agama dan pendidikan paling menonjol pada teks hikayat ini. Kemudian yang terakhir kondisi sosial budaya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih.